Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai hewan langka dan tidak langka. Pasti teman-teman sudah banyak mengetahui apa itu hewan langka dan tidak langka. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama yaitu definisi. Definisi hewan langka dan tidak langka. Hewan langka adalah hewan yang sudah jarang ditemukan atau hewan jumlahnya semakin sedikit dari tahun ke tahun atau diambang kepunahan. Hewan tidak langka adalah kebalikan dari hewan langka, yaitu masih banyak keberadaannya. Misalnya yaitu jenis hewan langka dan tidak langka yang berada di Indonesia. Hewan langka yang berada di Indonesia yang pertama yaitu badak bercula 1, harimau Sumatera, badak Sumatera, orang utan, dan lain-lain. Badak bercula 1 ini habitatnya berada di Banten. Menurut penelitian, badak bercula 1 ini sudah diambang kepunahan karena habitatnya terganggu. Yang kedua yaitu harimau Sumatera. Menurut penelitian bahwa harimau Sumatera ini diambang kepunahan dikarenakan pemburuan liar yang mengincar kulit untuk diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu badak Sumatera. Menurut National Geographic, badak Sumatera ini masih tertinggal hanya 100 ekor di Sumatera, jadi diambang kepunahan juga. Yang keempat yaitu orang utan. Orang utan ini habitatnya berada di Kalimantan, di hutan tropis. Orang utan ini juga diambang kepunahan karena perluasan hutan marak terjadi di Kalimantan sehingga habitat pun terganggu. Selanjutnya yaitu hewan tidak langka yang di Indonesia. Pasti teman-teman sudah banyak mengetahui seperti ayam, burung gereja, kerbau, sapi, dan lain-lain. Dan saya pun tidak perlu jelas, pasti teman-teman sudah banyak mengetahui hewan yang tidak langka yang berada di Indonesia. Selanjutnya yaitu penyebab hewan langka dan cara mengatasinya. Perlu kita ketahui teman-teman, penyebab dari faktor ataupun lainnya terjadinya membuat hewan langka tersebut. Yang pertama yaitu perluasan hutan. Kenapa perluasan hutan? Karena disitulah habitat hewan-hewan yang diambang kepunahan. Jadi perlu kita garis bawahi, perluasan hutan ini tidak baik untuk kita lakukan. Yang kedua yaitu pemburuan hewan yang merajalela. Sudah kita ketahui sudah banyak sekali pemburu hewan yang ilegal yang melakukannya untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga bencana alam. Bencana alam seperti longsor ataupun yang lainnya bisa menyebabkan hewan menjadi langka. Yang keempat adanya spesies invasif. Spesies invasif adalah hewan pendatang baru yang disebut bisa mengganggu ekosistem yang berada disebut atau membawa penyakit ataupun yang lainnya. Yang kelima perubahan iklim, yang mana hewan-hewan juga ada yang tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap iklim. Makanya itu adalah salah satu penyebab hewan langka. Selanjutnya yaitu cara mengatasinya. Yang pertama yaitu pemerintah harus membuat perundang-undangan yang tegas untuk menjaga hewan-hewan langka dan menjerat pemburuan liar yang ilegal. Yang kedua yaitu membuat hutan lindung di banyak tempat agar hewan-hewan ini terjaga dari perburuan ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu reboisasi tempat habitat hewan. Jika kita melakukan reboisasi selalu, maka banyak tempat bagi hewan-hewan yang langka tersebut untuk hidup. Jadi kita harus banyak-banyak melakukan reboisasi. Yang keempat, tulisannya agak error. Menurut yang tulisan yang benarnya itu adalah yang keempat adalah kesadaran diri. Maksud dari kesadaran sendiri itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Kita harus mengetahui bahwa kita yang merusak lingkungan itu pun akan berdampak bagi kita sendiri. Jika hewan itu punah, maka rantai makanan pun akan berubah. Jadi menurut saya, jika kita tidak bisa menjaga, setidaknya jangan merusak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Bye.